Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat pada masa sekarang, pada zaman sekarang, kita sangat khawatir akan pergaulan yang melampaui batas. Maka solusinya adalah kita kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kepada siapa kita bergaul, kepada siapa kita duduk, kepada siapa kita menjadikan teman akrab. Dalam satu ayatnya di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba' hawahu wa kana amruhu furuta." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb-Nya di waktu pagi dan sore hari. Mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami dan mengikuti hawa nafsunya dan keadaannya sudah melampaui batas." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memerintahkan pertama sekali kepada nabinya untuk bersabar bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini perintah kepada kita juga untuk kita senantiasa bermajlis, senantiasa duduk bersama orang-orang yang berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan akan keutamaan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang-orang yang berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan sore hari. Yakni di waktu pagi setelah sholat subuhnya, di waktu sore setelah sholat asarnya, mereka berdoa. Dan waktu ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebutannya menunjukkan akan keutamaannya. Dan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, mereka mengharapkan hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk senantiasa bersama orang-orang yang berdoa hanya kepada Allah, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berzikir di waktu pagi dan sore harinya. Kemudian ikhlas di dalam beribadah tersebut, ikhlas di dalam berdoa tersebut. Kemudian perintah berikutnya di dalam ayat ini, jangan kita berpaling dari mereka, dari orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan perhiasan dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan
janganlah kita untuk mengikuti orang-orang yang lalai hatinya dari berzikir pada Allah. Orang-orang yang hatinya kosong, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-harinya dilalui dengan hal-hal yang sia-sia, tanpa zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa berdoa kepadanya, tanpa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-harinya dilalui dengan suatu yang sia-sia dan keadaan yang melampaui batas. Maka hendaklah bagi kita kaum muslimin, kita membiasakan diri kita dan juga keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang terdekat kita untuk senantiasa bergaul, bermajelis, berteman dengan orang-orang yang mengajak kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.